warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkaya. Bincang informasi kesehatan Puskesmas Batu Nyala. Bersama saya, Fitria Rizkia Hayati sebagai host dan salah satu dokter di UPTD Puskesmas Batu Nyala, Bu Dr. Yuli Andari Mulyarti. Dok, apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik dok, pada hari ini kita akan membahas tentang hipertensi. Sebagai informasi, hipertensi menempati kedua penyakit tertinggi di UPTD Puskesmas Batu Nyala. Itulah alasan mengapa kita mengambil tema hipertensi. Bisa dijelaskan nggak sih dok tentang apa sih itu hipertensi dan bagaimana orang-orang tuh bisa terkena hipertensi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak Fitria. Sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan ya, saya Dr. Yuli Andari Mulyarti. Saya salah satu dokter umum di Puskesmas Batu Nyala ini. Ya. Hipertensi seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Fitria ternyata merupakan kedua penyakit terbanyak ya di Batu Nyala ini ya. Jadi sangat penting sekali sebenarnya kita mengetahui apa sih hipertensi itu, lalu bagaimana sih penyebabnya begitu ya. Ya. Jadi hipertensi itu atau tekanan darah tinggi ini merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah kita itu melebihi batas normal, yaitu di atas 140/90 seperti itu. Kemudian apa sih penyebabnya si hipertensi ini? Nah, hipertensi ini sebenarnya ada faktor penyebabnya. Ada yang bisa dirubah, ya, dan ada yang tidak bisa dirubah. Kemudian apa sih yang bisa menyebabkan seseorang yang mengalami hipertensi? Ya, jadi ada yang bisa dimodifikasi atau ada yang bisa diubah, ya, dan ada yang tidak bisa dirubah. Nah, untuk yang tidak bisa dirubah sendiri itu antara lain faktor genetik. Jadi ada anggota keluarga atau riwayat keluarga yang mengalami hipertensi seperti itu tidak bisa dirubah. Kemudian usia di atas 60 tahun, kan lansia ya, lansia. Jadi kalau usia di atas 65 tahun itu kan pembuluh darahnya kaku. Ya, jadi untuk risiko hipertensinya lebih tinggi pada usia di atas 60 tahun. Ya. Kemudian jika sebelumnya menderita ada penyakit ginjal, penyakit jantung, penyerta gitu ya. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan hipertensi itu kan nggak bisa dirubah tuh, karena sudah ada penyakit sebelumnya. Itu bisa menyebabkan hipertensi itu yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua faktor penyebabnya itu adalah yang bisa dimodifikasi. Nah, ini jadi untuk faktor yang bisa dimodifikasi untuk sebagai salah satu penyebab hipertensi ini, contohnya dari pola hidup yang kurang sehat. Ya, pola hidup yang kurang sehat itu seperti apa? Dari makanannya mungkin kurang sehat, jadi banyak konsumsi garam berlebih seperti itu. Kemudian sering makan makanan yang berlemak, ya, seperti itu salah satu untuk faktor risiko. Kemudian kurangnya aktivitas fisik juga, ya, jadi kurang berolahraga, gitu akhirnya obesitas. Nah, obesitas itu juga salah satu penyebab faktor risiko untuk terjadinya hipertensi. Lalu apalagi merokok dan minum minuman beralkohol seperti itu. Oh, seperti itu ya dok untuk faktor penyebab dari hipertensi sendiri. Nah, untuk gejalanya dulu dok, apakah ada tanda-tanda atau gejala seseorang tuh terkena hipertensi? Ya, baik. Untuk gejala hipertensi ini sendiri ya, sebenarnya hampir tidak memiliki gejala di hipertensi ini ya. Kebanyakan dia tidak bergejala. Ya. Jadi kita menyebut hipertensi ini silent killer. Jadi tensinya tinggi tapi tidak ada gejala, tidak bergejala seperti itu ya. Bahkan kadang ya muncul gejalanya itu pas tensinya sangat tinggi. Jadi sudah bahkan berkomplikasi seperti itu, lalu memunculkan gejala ya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau sudah muncul gejala. Tapi kalaupun bergejala ya, gejala yang bisa muncul antara lain ya sakit kepala seperti itu ya, kadang juga pusing atau nyeri di tengkuknya seperti itu. Atau kadang juga penglihatannya kabur seperti itu. Kalau bergejala seperti itu.
Oh ya dok, saya juga pernah dengar kalau tekanan darah rendah juga memiliki hampir sama gejalanya kayak dia pusing, nyeri tengkuk, itu kan sebagai tanda juga gejala kalau dia tekanan darah rendah. Gimana sih cara kita membedakannya gitu kalau kita punya pusing atau enggak nyeri tengkuk gitu dok? Apa yang harus kita lakukan? Nah, karena ini sebenarnya gejala sakit kepala atau pusing ini bukan hanya gejala darah tinggi, banyak orang tidur juga bisa sakit kepala seperti itu, atau lagi stres juga bisa sakit kepala seperti itu. Nah untuk mengetahui ini karena apa? Yang pertama harus cek kesehatan dulu. Iya, harus datang ke layanan kesehatan, itu nanti dicek dulu di tensi, ya. Jadi di tensi dulu apakah ini gara-gara hipertensi, gara-gara tekanan darah tinggi, atau gara-gara tekanannya rendah. Oke dok. Tapi memang sebaiknya harus dicek kesehatan rutin ya, apalagi sudah ada yang pertama tadi salah satu penyebabnya kan karena ada genetik, ya, ada keturunan. Kalau ternyata saya punya ada keluarga yang hipertensi, ya, atau saya usianya lebih dari 60 tahun, seperti itu ya, terus kebiasaan saya juga kurang baik, yang baiknya memang harus cek, harus cek kesehatan, harus waspada terhadap diri sendiri, walaupun belum bergejala seperti itu. Jadi baiknya memang datang untuk cek kesehatan langsung ya. Jadi informasi juga di Puskesmas Batunyala juga memiliki pustu dan polindes, jadi bisa cek kesehatan langsung, bisa jika kendala aktif untuk ke puskesmas bisa langsung ngecek ke pustu atau polindes yang ada di wilayah kerja Puskesmas Batunyala, nih dok ya. Nah, baik untuk selanjutnya nih dok, setelah kita tahu tadi apa penyebabnya, ada apa gejalanya, mungkin kita juga perlu tahu bagaimana sih cara kita mencegahnya nih dok, penyakit hipertensi ini gitu. Untuk pencegahan hipertensi ini kita melihat lagi nih tadi faktor penyebabnya, faktor risikonya, terutama yang faktor risiko yang dapat diubah. Seperti itu. Jadi untuk pencegahannya yang pertama itu kita lakukan adalah kita rutin dulu cek kesehatan dulu. Kita harus tahu nih tensi kita dulu. Jangan asal-asal minum jangan. Jadi mereka pusing, saya darah tinggi, lalu saya beli obat sendiri di enggak bisa seperti itu. Jadi yang pertama cek kesehatan saja dulu. Kalau ternyata memang tensinya walaupun bagus, ya kan, tetap harus kita cegah. Bagus itu gimana dok? Di bawah 190 ternyata tensinya bagus, tapi ternyata ada faktor keluarga yang darah tinggi mungkin seperti itu, dan pola hidupnya juga kurang baik, gitu ya. Jadi harus dicegah. Caranya seperti apa? Yang pertama mungkin pola hidup yang sehat, ya. Jadi harus mengurangi makan makanan yang tinggi garam. Ya. Jadi maksimal itu berdasarkan Kemenkes itu 5 gram per hari. 5 gram per hari. Jadi 5 gram per hari itu 1 sendok teh. Satu itu per hari maksimal kita konsumsi garam ya. Jadi sangat sedikit ya. 1 sendok per hari. Kemudian untuk gula juga harus dipatuhi. Takutnya kan nanti gula berlebih jadi kencing manis. Jadinya ke kencing manis. Jadi kalau gula itu maksimalnya itu 5 sendok makan. 5 sendok makan. Kemudian untuk lemak, makanan berlemak juga harus dikurangi. Itu juga 5 sendok. Kalau lemak apa pengaruhnya? Pengaruhnya ke lemak itu bisa meningkatkan darah tinggi juga. Dan secara langsung itu malahan kan, apalagi kalau lemak yang jahat kita sudah lemak ya, itu bisa menyebabkan nanti penyumbatan di pembuluh darah. Munculkan juga nih hipertensi tadi. Nah, itu untuk dari makanan. Kemudian dari aktivitas fisik nih, ya. Jadi kita harus memperbanyak aktivitas fisik. Yang direkomendasikan itu minimal 30 menit per hari. Per hari 30 menit. Dan dalam 1 minggu itu 3 sampai 4 kali. 3 berarti sekitar 100, kalau tidak 150 menit ya per minggu gitu. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya dok, mungkin tentang dampak nih apabila kita tidak mencegah hipertensi itu seperti apa sih dok? Kenapa kita penting sekali untuk mencegah hipertensi ini dok? Tadi sudah dijelaskan
penjelasan ya, penyebab hipertensi apa ya, kemudian apa gejalanya seperti apa ya, kemudian dampak dari hipertensi kalau misalkan tidak diobati dengan baik. Nah, kalau misalkan hipertensi ini tidak diobati dengan baik ya, salah satunya kan pembuluh darah kita itu ada di berbagai macam organ, ya. Kalau misalkan terjadi peningkatan tekanan darah, otomatis kan suplai oksigen atau suplai nutrisi ke seluruh tubuh itu terganggu. Jadi komplikasinya itu bisa dari atas sampai bawah, seluruh tubuh ya. Iya. Contohnya kalau misalkan di mata. Di mata. Jadi kalau misalkan yang terkena di mata, komplikasinya bisa tiba-tiba tidak melihat. Nah, jadi kita sebutnya retinopati hipertensi. Ya, jadi kalau dia merah mata. Kemudian kalau misalkan dia di otak, bisa tiba-tiba stroke. Karena dalam jangka panjang tensinya tidak terkontrol. Kemudian kalau misalkan dia kena ke jantung, bisa tiba-tiba gejalanya nyeri dada atau sesak seperti itu. Atau bisa serangan jantung, ya. Kemudian ke ginjal juga bisa. Nanti ujung-ujungnya bisa menjadi gagal ginjal dan harus cuci darah. Seperti itu. Tidak kontrol. Nah, jadi penting sekali kita untuk mencegah tadi seperti yang Dokter Yuli sampaikan, bisa kena seluruh tubuh mulai dari stroke atau serangan jantung atau penyakit-penyakit yang lain juga. Oke Dok, dan sobat berkala di rumah, jadi di Puskesmas juga kita ada program pencegahan hipertensi ini, yaitu ada program PTN sama program Prolanis namanya. Program Prolanis ini adalah program pengelolaan penyakit kronis. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan baik di luar gedung maupun di dalam gedung, baik di Puskesmas maupun di Posyandu. Itu ada screening penyakit tidak menular tadi, kita cek tensi, cek gula darahnya, dan kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat, Dok. Apakah bagaimana sih cara pencegahan dari hipertensi tersebut, Dok? Oke Dok, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas segala informasi yang telah diberikan kepada kita semua. Mungkin ada sedikit pesan yang bisa disampaikan kepada sobat berkala di rumah, Dok. Terima kasih. Untuk sahabat berkala yang ada di rumah, tadi kan sudah tahu nih tentang hipertensi itu apa, kemudian penyebabnya itu apa, ya. Lalu bagaimana mencegah dan apa dampaknya ketika tidak diobatin seperti itu. Jadi yang saya harapkan untuk masyarakat di sana, gitu, di rumah, agar untuk yang belum terkena hipertensi, ya, agar waspada atau aware terhadap dirinya. Apalagi kalau sudah ada faktor risiko di dalam dirinya seperti itu, ya, harus segera cek kesehatan, ya, secara rutin. Itu nanti cek tensi, itu baik di Pustu atau di Polindes atau langsung ke Puskesmas seperti itu, ya. Kemudian untuk sahabat berkala yang sudah terdiagnosis atau sudah terkena hipertensi harus semangat berobatnya, seperti itu, ya, karena pengobatan hipertensi ini seterusnya atau seumur hidup itu. Jadi minum obatnya itu jangan hanya pas ada gejala, pas pusing atau pas nyeri tengkuk baru minum obat. Jadi salah, bukan seperti itu. Jadi minum obatnya harus setiap hari, ya, karena pengobatan hipertensi ini tidak sembuh gitu, tapi kita bantu dengan obat itu agar terkontrol, ya, untuk menghindari komplikasinya tadi. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Demikian podcast kita pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Fitria Rizky Hayati bersama Dr. Yuli Andari Mulyati pamit undur diri. Berkala, jangan lupa, Puskesmas satu nyala. Bye-bye.